Yo para kabare, teng mriki admin poting ngrangkum anime Kimetsu no Yaiba episode 1 sampai 4. Oke, sebelum kita mulai ke alur ceritanya, admin sarankan untuk kalian menonton animenya terlebih dahulu sebab anime ini mulai dari cerita, grafis, ataupun lain-lainnya itu sangat perfect gitu bagi admin, ya kan? Gak ngotak anjir. Oke lah, karena ini sudah banyak yang kalian minta di voting kemarin di komunitas. Oke, ini admin buatkan episode 1 sampai 4. Gimana? Gak usah basa-basi lagi, kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepengsing. Kisah diawali ada seorang pembersih pemburu iblis yang mencari korban dalam pertempuran ini. Dan akhirnya ia berhasil menemukan Tanjiro dan juga yang lain. Di sisi lain, Kagaya atau pemimpin pilar pembasmi iblis sangat senang karena ia mendapatkan informasi. Karena akhirnya setelah 100 tahun menunggu, murid-muridnya berhasil membunuh satu iblis bulan atas. Kagaya berjanji di generasi kali ini dia pasti akan mengalahkan Kibutsuji Muzan. Lalu bilang Muzan adalah salah satu hasil cacat dari kliennya. Lalu kita beralih ke Infinity Castle. Terlihat Akaza tiba-tiba berada di sini, yang menandakan jikalau ada iblis bulan atas yang dibunuh oleh pemburu iblis. Kemudian Akaza pun dibawa menuju ke ruangan Kibutsuji Muzan dan inilah Kimetsu no Yaiba Season 3. Sesampainya di tempat, Akaza bertemu dengan iblis bulan atas ke-6. Dia bernama Gyoko. Lalu kita diperlihatkan juga iblis bulan atas ke-4 yang bernama Hantengu. Lalu kita juga diperlihatkan iblis bulan atas kedua. Dia bernama Doma. Ya, Doma ini memiliki sifat karismatik sehingga ia sangat suka dengan penampilan. Dan Doma ini baru sadar kalau Akaza lebih kuat dari sebelumnya. Lalu kita diperlihatkan iblis bulan peringkat pertama. Dia bernama Kokoshibo. Dan pasti kebanyakan dari kalian ingin melihat iblis ini gimana pertarungnya, ya kan? Sama admin juga. Dan dia adalah iblis paling menyeramkan yang ada di anime ini. Ya, kedatangan mereka ke sini untuk mendiskusikan tentang kematian iblis bulan atas ke-7, yaitu Daki dan Gyutaro. Karena itulah baru kali ini Muzan merasa kesal setelah 100 tahun. Lalu Muzan menyuruh mereka untuk berjuang mati-matian untuk bertahan karena ia selalu memanjakan mereka. Dan juga menyuruh Gyoko mencari informasi bersama Tengu. Setelah itu, terjadilah perdebatan antara iblis bulan atas. Mereka semua saling bersaing nih untuk mencapai tingkat paling tinggi. Kemudian mereka semua pun pergi. Dan bagi kalian yang nggak tahu, Doma adalah pemimpin dari sekte sesat yang percaya kalau memakan daging perempuan muda akan membuatnya abadi. Kemudian kita flashback di saat kakek Tanjiro masih bersama dengan Yorichi Tsukikuni, yaitu pencipta sekaligus penemu pernapasan matahari. Ya, ini kita bisa lihat di dalam chapter 192 yang membaca komiknya.
kalau ini adalah kakeknya, bukan ayahnya. Nah, di sini kakeknya meminta ke Yorichi untuk menurunkan ilmu pernafasan api kepada anaknya, sebab Yorichi tidak memiliki keturunan. Tapi Yorichi masih belum siap karena dirinya sendiri belum bisa menyelamatkan orang yang paling dia sayang. Dan ternyata ini berada di mimpi Tanjiro. Lalu ia pun tersadar. Di sampingnya terlihat Kanao sangat kaget. Tanjiro sadar setelah koma selama 2 bulan. Kanao pun sangat bersyukur nih. Lalu kita masuk ke kisah 1. Mimpi seseorang. Nah, kita diperkenalkan nih orang yang bernama Kotou. Dia adalah pasukan pembersih pasca pertempuran. Dan dialah yang selama ini menemani Tanjiro. Dan juga menumbuhkan Tanjiro pada waktu itu. Jadi hari ini ia mencoba membawa kue yang aromanya sangat enak. Dengan harapan saat Tanjiro mencium aroma itu akan tersadar. Namun saat ia akan masuk, ada Kanao yang diam saja. Nah, selesai membereskan pecahan vas bunga itu, ia sangat terkejut jikalau Tanjiro sudah sadar. Woi, kenapa lu gak bilang-bilang kalau udah sadar? Sehingga Goto memanggil mereka semua nih kalau Tanjiro sudah sadar. Ya, mereka semua pun sangat senang. Kemudian Tanjiro bertanya, bagaimana kabar teman-temannya? Goto menjawab, si kuning kemarin lusa baru sadar. Dan sekarang ia melaksanakan misi barunya. Dan si pilar angin, ia masih sadar saat di tempat TKP dong. Padahal ia mendapatkan luka berat. Gigih banget nih orang. Dan Inosuke, mereka bilang keadaannya sangat parah karena pendarahan yang membuat pernafasannya sesak. Sontaklah Tanjiro bilang, waduh, Inosuke yang bergantung di langit-langit itu cuma halusinasinya dong. Lah, kok lu di situ, Tong? Anjir beneran, oi. Ya, Inosuke ternyata tidak apa-apa, Rek. Terlihat ia masih seperti dulu, sangat semangat dan brutal. Dan anak kecil itu membandingkan Inosuke seperti beruang madu yang tidak bisa digigit ataupun keracunan. Woi, kok gue malah disamakan oleh binatang? Hasil terjadi keributan di sana. Namun tiba-tiba Kanao menyuruh mereka semua untuk diam karena Tanjiro ingin tidur. Lah, kok malah gini anak? Mata lu pijat. Singkat cerita, seminggu setelahnya Tanjiro pun kembali pulih nih. Dan di hari ini juga Inosuke mendapatkan misi barunya. Dan di sisi lain Zenitsu ketakutan nih dengan misi barunya. Nah, hari demi hari Tanjiro habiskan untuk mengembalikan staminanya. Namun saat ia bertanya gimana pedang barunya, bocil itu mengatakan kalau ada surat cinta dari Hakane Nezuka-san, yaitu si penempa, yang tertulis kalau tidak ada pedang untuknya. Yang menandakan ia sangat marah kepada Tanjiro yang selalu merusak pedangnya. Tapi bocil-bocil itu memberikan saran untuk pergi ke desa penempanya secara langsung, sebab berbicara langsung mungkin itu solusi terbaik. Alhasil Tanjiro pun akan berangkat ke desanya dan ia akan diantar oleh pengantar. Tetapi Tanjiro harus menutup mata, telinga, dan juga hidungnya. Kepinsing. Dan ia akan digendong oleh pengantar itu sampai ke desa tersebut. Sebab pembuatan pedang niricin sangat penting bagi pasukan pembasmi iblis. Takutnya jika diketahui, maka lokasi itu akan diserang. Maka dari itu Tanjiro diantar dan selalu digantikan setiap orang di setiap titik jemput. Dan singkat cerita, sesampainya di desa penempa, pengantar itu menunjukkan tempat kepala desa dan juga menunjukkan pemandian air panas di desa ini. Sehingga Tanjiro pun berterima kasih kepadanya. Tapi kata-kata itu didengar oleh pilar cinta. Entah kenapa kok bisa ia dengar. Singkat cerita lagi, Tanjiro bertemu dengan kepala desa. Dia bernama Techi Kawahara Tenchin. Tapi kepala desa tersebut memberitahu kalau Hotaru atau penempa pedang Tanjiro kini menghilang. Entah kemana dah. Dan Tanjiro menjelaskan kalau ialah penyebab ia menghilang. Sebab telah menggores dan juga merusak pedangnya. Mungkin ngambek gitu. Tapi kepala desa mengelak karena itu salah penempa.
yang membuat pedangnya menjadi cacat lah. Sehingga Tanjiro pun dipersilakan untuk menginap di desa ini sampai Hotaru ditemukan. Kemudian kita berpindah di permandian air panas. Warga itu memberitahu pemandian ini memiliki banyak khasiat. Sayatan, luka bakar, wasir, ambeien, sembelit, sakit gigi, asam urat, kebanyakan utan, bau badan, pekelinu mas, pakai oskadon SP. Anjir, malah nyanyi nih anak. Oke, lanjut. Namun tiba-tiba terdengar suara cewek nih dan kepising. Ya, Tanjiro pun bertemu dengan pilar cinta. Tapi hanya dengan iming-iming makanan, dia malah kembali lagi dong. Lalu saat di kolam mandi, Tanjiro tak sengaja bertemu dengan Shinazukawa Genya, yaitu anak yang pernah ikut tes bersamanya. Namun saat disapa, dia malah diusir dong. Kemudian saat makan-makan, Tanjiro pun curhat soal di pemandian tadi, sehingga Matsuri menyuruhnya untuk memberikannya makanan. Alhasil setelah ini Tanjiro akan membawakannya onigiri ke ruangannya. Tapi Genya sudah pergi dong. Tak terasa mereka akan berpisah nih. Dan Mitsuru menyemangati Tanjiro untuk berlatih sampai menjadi terkuat. Dan Tanjiro berjanji dia akan berusaha menang melawan Kibutsashi Muzan. Kemudian Mitsuru membisikkan sesuatu. Kalau di desa ini ada senjata rahasia untuk menjadi lebih kuat. Apa itu? Tanjiro harus mencarinya sendiri. Sehingga di pagi harinya, setelah sarapan, Tanjiro mengajak Nezuko untuk mencari senjata rahasia itu. Mungkin senjata itu bisa membuatnya bertambah kuat. Namun saat mencari ke sana ke sini, dia malah bertemu dengan seseorang yang bertengkar. Dan ternyata itu adalah pilar kabut, Kito Muichiro. Dan di belakang anak tersebut ada seseorang juga nih. Dan saat ia melihatnya, Tanjiro seperti mengenal orang itu. Sebab ia memakai anting yang sama dengannya. Dan siapa lagi kalau bukan Kisah 2. Karena kasihan melihat anak itu dipukuli, Tanjiro mencoba melerai mereka berdua. Dan ternyata itu hanya boneka bukan Norichi yang asli. Lalu kita diperlihatkan betapa kuatnya Hashira kabut ini. Sampai-sampai Tanjiro tidak bisa menggerakkan tangannya. Dan hanya sekali serangan, Tanjiro langsung tak berkutik dong. Akan tetapi Tokito merasakan akan adanya iblis di dalam kotak Tanjiro. Namun Tanjiro langsung menepis tangannya. Nah, setelah selesai membebaskan anak itu, namun si bocah itu menganggap Tanjiro juga ingin mengambil kunci darinya. Ya, terungkap kunci tersebut digunakan untuk mengaktifkan boneka Yorichi ini. Nah, bocah itu takut kalau diponjamkan bonekanya akan hancur. Lalu Tokito menyaut jikalau ia tidak mau memberikan kunci kepadanya, maka banyak orang di sana akan mati sia-sia karena tidak ada musuh yang bisa mengimbangi para Hashira untuk berlatih. Dan Tokito bilang kalau hancur ya tinggal buat lagi, apa susahnya. Sontaklah Tanjiro langsung menceramahinya balik. Sebab meskipun perkataannya itu benar, akan tetapi menjadi seorang penempa pedang itu merupakan tugas yang sangat berat. Dan di belakang kita bisa melihat nih Hagane juga yang menguping pembicaraan mereka. Namun karena Tanjiro mengoceh banyak sekali, membuat Tokito jengkel kepadanya dan langsung menyuruhnya untuk diam. Nah, setelah sadar dari pingsannya, Tanjiro menyadari kalau Hagane juga barusan datang ke sini. Tapi si bocah itu bilang mungkin itu cuma halusinasinya. Dan ternyata setelah Tanjiro pingsan tadi, bocah itu terpaksa memberikan kunci kepada Tokito. Tetapi bocah tersebut berterima kasih kepada Tanjiro yang sudah membelanya. Lalu Tanjiro
Tanjiro bertanya tentang boneka itu. Bocah itu pun menjelaskan kalau itu adalah boneka mekanik yang ditenagai oleh kunci yang dimiliki oleh pemiliknya. Ya, kenapa boneka itu sangat dicari oleh para Hashira? Sebab boneka itu sangat spesial. Ya, boneka itu dibuat untuk mengalahkan kekuatan manusia dan mampu melakukan 108 gerakan. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara gesekan pedang dan ternyata latihannya sudah dimulai. Terungkap boneka itu dibuat oleh leluhur bocah itu yang dinamai Yorichi tipe 0. Dan alasan kenapa tangan boneka itu terdapat 6 karena ditujukan berdasarkan pendekar yang asli. Sebab gerakan pendekar yang asli tidak bisa ditiru kecuali bonekanya diberi 6 tangan. Namun di situ Tanjiro seperti tidak asing dengan wajah boneka itu. Dan terungkap kalau boneka itu dibuat 300 tahun yang lalu. Bisa dilihat kalau orang-orang dulu itu sangat sakti, Rek. Boneka ratusan tahun aja nggak rusak sama sekali. Dan sekaligus boneka itu bisa menirukan Hashira terkuat di dunia ini. Lalu bocah itu menjelaskan jika boneka itu hancur maka tidak bisa diperbaiki lagi. Sebab ayah dan semua keluarganya sekarang sudah meninggal. Akan tetapi ia tidak mewarisi ilmu penempa pedang atau membuat boneka mekanik. Sehingga Tanjiro mengerti nih kenapa bocah itu tidak memberikannya kunci. Dan mereka berdua kagum dengan cara bertarung Hashira. Namun tiba-tiba ada kakak Tokito yang muncul menjelaskan ke mereka kalau Tokito adalah penerus dari pemilik teknik pernafasan matahari. Namun Tanjiro tiba-tiba teringat wajah boneka itu, yaitu orang yang ada di mimpinya. Sontaklah kakak itu menyangkal mana mungkin dia adalah keturunan Hashira tersebut. Tapi bocah itu meyakinkannya mungkin itu adalah ingatan yang diwariskan dari orang tua Tanjiro. Sehingga bocah itu menyebutkan kalau Tanjiro adalah keluarga dari pendekar pedang Yorichi itu. Sontaklah Tanjiro terharu nih. Dan mereka pun berkenalan. Perkenalkan bocah tersebut bernama Konsetsu. Nah, namun di situ tiba-tiba mereka terdengar suara pecahan dan ternyata pelindung dari boneka itu sudah hancur. Alhasil Konsetsu langsung lari entah kemana. Tapi dengan kelebihan Tanjiro, yaitu dengan bermodelkan penciuman saja, ia langsung menemukannya di atas pohon. Lalu Tanjiro memberinya motivasi untuk Konsetsu. Mungkin sekarang ia tidak bisa, tapi 10, 20 atau 30 tahun ke depan pasti ia bisa menjadi seseorang yang sangat hebat. Ya, meskipun bukan dia yang menjadi hebat, mungkin anak cucunya nanti yang menggantikannya. Selain itu, Tanjiro sekarang juga ingin mengalahkan Kibutz Sashin Muzan, tapi mungkin ia akan mati sebelum menyelesaikan tujuan itu. Namun ia percaya bahwa ada seseorang di suatu hari nanti yang akan menyelesaikan tujuannya. Alhasil, dengan motivasi tersebut, Konsetsu tersadar dan ia pun menangis. Sehingga sekarang ia mulai berdamai nih dengan dirinya sendiri. Lalu saat mereka kembali, kok udah selesai tong latihannya? ya ternyata biasanya latihan tersebut sampai malam hari. Tapi ini kok cuma sampai sore, anjir. Ya, karena pedang Itoki rusak, alhasil ia pun mengambil pedang dari boneka tersebut dong. Dan masih ada tangan yang menempel di sana, anjir. Lalu mereka pun berlari melihat boneka tersebut. Dan mereka berdua mencoba boneka itu apakah masih berfungsi atau tidak. Akan tetapi boneka itu berhasil bergerak dong. Sehingga karena sudah bergerak mereka pun harus meladeninya. Mampus lu. これで修行してあのスマッシュ全力で協力今からかな Iya, hari demi hari Tanjiro habiskan untuk berlatih pedang bersama boneka itu. Dan Tanjiro termotivasi oleh Itoki. Meskipun mereka seumuran, tapi Itoki lebih kuat darinya. Makanya Tanjiro juga ingin menjadi lebih kuat. Tokito-kun wa sugokatta. Makete rare nai zo.
Dan di setiap latihannya, Konsetsu selalu menyemangatinya dan memberikannya beberapa solusi kepada Tanjiro. Tapi karena penjelasannya terlalu rumit, Tanjiro pun tidak bisa memahaminya dong. Sehingga beberapa hari ia berlatih, Tanjiro masih tidak bisa berkembang sama sekali. Sehingga Konsetsu akan menghukumnya dengan tidak memberikannya makanan jika dia tidak bisa menyerang boneka itu. Anjir. Yes, sehingga hari demi hari Tanjiro lewati dengan berlatih untuk menyerang boneka itu. Meskipun ia tidak makan dan tidak minum, tapi di suatu hari ia tiba-tiba merasa sedang menyeberangi sebuah sungai di surga. Namun ia pusing karena kelaparan, sehingga ia pun terjatuh ke sungai. Di dalam air, Tanjiro seperti dipijat oleh tangan yang hangat, dan ia merasakan sesuatu yang berkilau di dasar sungai itu. Lalu saat memegang cahayanya, Tanjiro langsung tersadar ke dunia nyata. Dan karena kejadian itu, Tanjiro sekarang bisa merasakan setiap gerakan musuhnya. Dan akhirnya Tanjiro berhasil menyerang boneka itu, meskipun cuma bekas lecet doang. Otomatis Tanjiro pun senanglah sebab ia bisa makan kembali. Lalu beberapa hari kemudian, sekarang Tanjiro mulai bisa menghindari semua serangan boneka itu, dan malah ia bisa menyerangnya balik. Namun di saat ia akan menghancurkan boneka itu, ia teringat dengan Konsetsu. Tapi di belakang, Konsetsu menyuruh Tanjiro untuk menghancurkannya saja. Aduh, pekelin lu mas, pakai Oskadon SP. Malah ngiklan nih orang. Sehingga kepala boneka itu pun hancur berkeping-keping. Lalu di dalam kepalanya terdapat sebuah pedang. Jir, apa itu jir? Ya ndak tahu, kotanya saya. Terlihat pedang itu berumur 300 tahun, sebab sama seperti umur boneka itu. Kisah 3. Sontaklah mereka kaget nih sebab ini adalah penemuan besar. Nah, karena Tanjiro juga ingin sebuah pedang, Konsetsu menyuruhnya untuk mengambil pedang itu saja dan menjelaskan kalau besi di era Sengoku itu sangat kuat. Namun Tanjiro menolak mau. Ngerti kan maksudnya? Namun saat membuka pedang itu, ternyata sudah karatan dong. Woi, jangan nangis woi. Iya, Hakanezu kan tiba-tiba muncul dan ingin mengambil pedang mereka. Sontaklah mereka berdua tidak mau. Dianggap Hakanezu kan akan mencuri pedang itu, sehingga terjadilah perebutan pedang antara mereka bertiga. Lalu tiba-tiba ada seorang pria yang membocorkan kelemahan Hakanezu, yaitu di bawah ketiaknya, sehingga ya, setelah digelitiki, maka Hakanezu tidak akan bisa bergerak untuk sementara waktu. Lalu pria itu menjelaskan kalau Hakanezu sekarang sedang berlatih ke gunung, sebab ia ingin menjadi pendapat pedang yang lebih kuat. Karena pedang Hakanezu itu sering ditolak oleh para pendekar pedang, kecuali Tanjiro ini. Makanya Hakanezu ingin berubah menjadi pendapat pedang profesional demi membuat pedang yang sangat kuat untuk Tanjiro. Dan sekarang Hakanezu ingin mempoles pedang berkarat itu. Bila dari tadi dong. Bang, sabar bang. Nah, karena Hakanezu akan memoles pedang itu, sebagai gantinya ia akan memberikan Tanjiro sebuah pedang cadangan. Lalu di malam harinya, saat curhat kepada gennya, ia masih malah dong kepada Tanjiro, sebab Tanjiro pernah mematahkan tulangnya saat seleksi waktu itu. Ya, meskipun dia sendirilah yang memulainya. Namun Tanjiro sadar kalau gigi gennya yang kemarin lepas sekarang tumbuh lagi. Mungkin itu perasaan lu, Tong. Nih bener gue simpen kok. Woi, buang sana. Nah, setelah diusir, sekarang Tanjiro mengepang rambut adiknya.
Selain itu, ia sekarang heran kenapa Kenya marah-marah kepadanya, kelaparan atau kurang tidur mungkin, sehingga Tanjiro berencana akan mengajaknya sarapan bersama besok pagi. Kemudian kita diperkenalkan ada seorang pria selesai mandi. Lalu di tengah jalan, pria itu tak sengaja menemukan sebuah guci yang aneh. Lalu saat mendekati guci tersebut, tiba-tiba ya, ternyata Gecko sudah ada di desa Panempa. Selain itu, Tengoku juga ada di sana dan mereka berencana untuk membunuh semua orang yang ada di desa ini. Di sisi lain, Genyu datang ke rumah seseorang, namun tidak ada seseorang pun di sana. Kemudian kita berpindah ke Tanjiro. Ia tiba-tiba dibangunkan oleh Tokito yang mengajaknya untuk mencari Kanamori, yaitu si pria misterius itu yang bersama Hagenuzuka kemarin. Nih dia orangnya. Ya, dia adalah penepa pedang Tokito yang baru. Nah, karena tujuan Tanjiro sama-sama dengan Tokito untuk mencari penepa pedang mereka masing-masing, sehingga mereka pun akan mencarinya bersama-sama. Namun di situ Tokito heran kenapa Tanjiro memikirkan urusan orang lain, sebab dia kan pasti punya urusan sendiri. Lalu Tanjiro menjelaskan, membantu orang lain itu pada akhirnya akan kembali ke diri kita sendiri. Selain itu, Tanjiro juga berencana untuk mencari Hagenuzuka juga. Namun tiba-tiba 誰か来てます？なんだ。 Ya, mereka merasakan ada yang datang dan ternyata itu adalah Hatengu. Sontaklah Tanjiro langsung sadar kalau ini adalah iblis bulan atas. Di situ Tokito langsung mengeluarkan pernapasan kabutnya dan namun Hatengu berhasil menghindari serangan itu. Akan tetapi Tanjiro juga menyusul serangannya dengan menggunakan pernafasan api, dan juga Nezuko membantu mereka. Dan akhirnya Tokito berhasil menebas kepalanya. Namun Tanjiro tidak percaya begitu saja, sebab saat melawan kakak adik kemarin, mereka tidak bisa mati meskipun kepalanya dipenggal. Dan beneran dong, kepala Hatengu bisa regenerasi menjadi badan yang baru. Lalu saat mereka berdua akan menyerang, Tanjiro langsung terhempas dong dengan sekali gibas. Ya, terlihat kalau iblis tersebut akan regenerasi jikalau ada bagian tubuhnya yang terpotong. Dan terlihat setiap regenerasi, potongan tubuhnya pasti memiliki kekuatannya masing-masing. Contohnya kekuatan listrik, angin, tombak. Untungnya dari atas, Genyu tiba-tiba menembak kepala mereka berdua. Akan tetapi... ya tetap hidup dong meskipun kepalanya terpenggal, dan secara bersamaan pula tusukan yang ada di Hatengu dicabut sehingga ia pun langsung tepar. Sehingga Tanjiro menyuruh mereka untuk berhenti menyerang, sebab jika diteruskan musuh mereka akan bertambah banyak. Di situ mereka berusaha mencari bagian vital monster itu. Namun tiba-tiba Tanjiro ditarik ke atas langit oleh iblis elang, dan di bawah Genya ditikam oleh iblis tombak. Lalu di atas Tanjiro juga terkena serangan suara yang membuatnya langsung tak sadarkan diri. Dan untungnya ia berhasil mendarat dengan aman. Akan tetapi efek dari serangan tersebut membuat kuping Tanjiro menjadi wing-wing atau dublek atau tulila, dan tubuhnya juga menjadi sangat lemas. Di sisi lain, Tokito tak sengaja bertemu dengan Konsetsu yang melawan iblis ikan. Awalnya Tokito tidak ingin membantu anak tersebut, akan tetapi ia ingat dengan kata-kata Tanjiro, kalau membunuh orang lain pasti juga menguntungkan bagi diri kita sendiri. Sehingga Tokito langsung putar balik untuk membantu Konsetsu.
邪魔になるからさっさと逃げて。 Kisah 4. Akhirnya Tokito berhasil memenggal kepala iblis ikan itu. Namun ternyata iblis tersebut masih hidup dong dan bisa regenerasi kepalanya lagi. Atau kata lain, pusat vital iblis tersebut bukan berada di kepala, melainkan di guji di atas punggungnya. Dan benar dong, saat Tokito membelah guji tersebut, iblis itu pun langsung meninggal. Di situ Tokito menyadari kalau iblis tersebut mendapatkan teknik gerakan iblis yang berasal dari iblis bulan atas. Nah, karena itu Konsetsu langsung berlari ke arah Tokito untuk berterima kasih. じゃないや。僕はもう行くからあとは勝手にして。 Lalu saat Tokito akan pergi, Konsetsu menahan dirinya sebab di desa juga terjadi serangan iblis. Dan Konsetsu memohon sangat untuk membantu mereka di sana. Kemudian kita dibawa flashback saat Kagaya menyelamatkan Tokito di waktu itu. Sehingga setelah berpikir beberapa detik, Tokito pun langsung menuju ke desa. Mak, tolong mak. Di situ Tokito bimbang nih dengan tindakannya. Ini apakah benar atau salah? Lalu kita berpindah ke Tanjiro. Di saat iblis itu akan menyerang Tanjiro, ia berhasil memotong kepala monster itu dong. Namun saat mendapatkan serangan iblis itu lagi, Tanjiro mulai merasakan kekuatan iblis itu mulai menurun. Dan terungkap deh kelemahan iblis tersebut, yaitu di bagian lidah. Sebab lidah tersebut adalah kelemahan bagi mereka. Sehingga seiring waktu saat mereka dibelah, maka mereka juga ikut melemah. Namun tiba-tiba datang iblis burung yang menyerang Tanjiro. Dan iblis yang tadi nyangkut di pedang Tanjiro sudah menghilang. Yang artinya monster itu tidak bisa membelah diri lagi. Namun terlihat Tanjiro sangat kesusahan nih melawan iblis burung itu. Tiba-tiba ya, iblis itu berhasil menyambung kepalanya kembali dong dan langsung menyerang balik Tanjiro. Sehingga sekarang Tanjiro mulai bingung nih harus bertindak apa, sebab ia harus segera kembali ke Nezuko dan Genya. Di sisi lain, ketika iblis itu berhasil mengalahkan Genya dan juga membuat Nezuko tak berkutik, salah satu dari iblis itu akan menjabut pedang dari perut kakeknya. Namun kakeknya langsung menembaknya dong. Tapi monster itu tak bisa regenerasi. Alhasil dengan tingkatannya tersebut, Genya pun harus gugur. Ternyata kita dibohongi dong. Ya, Genya masih hidup dong. Dan saat ia bangun, ia mengucapkan sesuatu mantra. Namun saat iblis itu akan mengincar kepalanya, Genya berhasil menghindar. Tetapi tidak dengan tongkat setrum itu. Sehingga ia pun langsung pingsan kesetrum. Sontaklah iblis itu kaget kepada Genya, padahal ia sudah mendapatkan banyak luka fatal, tapi kenapa ia masih bisa hidup? Di sisi lain, iblis kipas juga ingin ikut nih dengan mereka, sehingga iblis itu buru-buru untuk menghabisi Nezuko supaya bisa bermain dengan Tokito juga. Akan tetapi saat iblis itu akan menyerang, Genya langsung menyerang balik dong, dan juga Nezuko membantunya dengan menggunakan jurus darah apinya. Lalu Nezuko mengambil kipas yang dimiliki iblis angin, sehingga iblis itu pun langsung terpental jauh. Alhasil inilah yang disebut sebagai senjata makan tuan. Namun saat Nezuko akan melawannya, Nezuko malah terkena tusukan di lehernya dan langsung mendapatkan sambaran listrik dari iblis itu. Sehingga sekarang Nezuko tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Beralih ke Tanjiro yang masih kesusahan untuk melawan iblis burung itu. Tapi Tanjiro tetap berusaha mencari cara untuk mengalahkan iblis tersebut. Di sisi lain, Genya mulai bangkit kembali nih dengan membaca mantra lagi, dan ia menyatakan kalau ia adalah orang yang akan membunuhnya.
Kembali ke Tanjiro lagi, ya sekarang ia menggunakan cara tarik ulur dengan harapan ia bisa membuat iblis itu lengah dan langsung menebasnya begitu saja. Dan ya, sekarang Tanjiro berjuang keras nih untuk menebus kekuatan iblis itu. Dan akhirnya Tanjiro kembali ke mereka berdua. Namun Tanjiro kaget melihat Nezuko dengan keadaan seperti itu, sehingga ia berencana untuk menghabisi iblis petir itu juga. Lalu saat iblis itu akan menusuk leher Tanjiro, Tanjiro menggunakan kaki iblis burung untuk mengcounter kekuatannya. Lalu saat ia berhasil membasmi iblis itu, Tanjiro langsung mencabut tongkat dari leher adiknya. Namun ternyata iblis petir itu berhasil memulihkan diri. Akan tetapi ia malah ditusuk dari belakang. Mana ku tahu. Namun saat Tanjiro diambang maut, ternyata Nezuko berhasil menahan tongkat itu dan langsung menyerang iblis petir menggunakan darah apinya. Namun tiba-tiba nah, si iblis kipas kembali lagi nih, sehingga mereka berdua pun ya dengan tekanan sekuat itu alhasil membuat mereka berdua langsung tak sadarkan diri. Kembali ke desa, para warga sekarang mulai mempersiapkan diri nih untuk menyerang para monster yang berdatangan. Namun banyak dari mereka harus kehilangan nyawa karena belum memiliki bekal dalam pertempuran. Dan di sisi lain, Hashira Cinta datang ke desa sebab ia mendapatkan laporan untuk menyelamatkan para penduduk. Dan episode kali ini pun bersambung, Aduh, sorry banget gak bisa ngomong-ngomong di akhir lagi nih. Admin, waduh kecapean banget cuy. Oke lah, admin cuma mengucapkan rasa terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung admin sampai segini. Oke lah, admin pamit dulu untuk istirahat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye, Kerja bagus. Kerja bagus. Kerja bagus. Kerja bagus. Hati-hati.
からあとは勝手にして。